Hari Asgar dalam ucapannya, seorang manusia apabila melatih dirinya, melatih hawa nafsunya, maka tidak akan membahayakan segala sesuatu terhadap dirinya. Seseorang pasti akan mempunyai hawa nafsu, ya, keinginan syahwat dan lain sebagainya. Maka orang harus bermujahadah untuk menekan hawa nafsunya dari hal-hal yang nyaman didapat daripada kehidupan dunianya. Seseorang seharusnya mempunyai keadaan wa'in wajidaka bisa wa'in faqada'an yatahassan, bahwa kalau ada sesuatu daripada urusan dunia, perkara dunia, ya dia pakai. Tapi kalau tidak ada, tidak merasa geluh, tidak merasa nyesal. Kok dia nggak punya uang, kok nggak punya harta, kok nggak punya mobil, kok nggak punya ini, nggak punya itu. Jangan sampai kemudian merasa geluh, nyesal di dalam dirinya. Fawujuduhu wa adamuhu indahu siyah. Orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah, punya dunia, gak ada punya dunia, mereka semuanya keadaannya sama, gak ada perubahan bagi mereka dengan adanya tambahan dunianya atau adanya pengurangan dunianya. Ada ataupun tidak ada, sama mereka itu di hadapan orang-orang yang saleh. Wa idza tawajjaha al-insan bihimmatihi ila syai'in alam. Dan seseorang itu kalau berusaha dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, pasti dia akan dapatkan. Manjada wajah. Siapa yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu, maka akan dapatkan. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dia akan dapat pasti kalau sungguh-sungguh dengan hikmah. Maka para ulama mengatakan hikmah itu min asma'illahil a'zam. Hikmah, kesungguhan yang luar biasa dimiliki oleh seseorang, termasuk daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Apabila seseorang meminta sesuatu dengan hikmah tersebut, maka insya Allah akan dapatkan. Dan itu istilahnya hukum umum, ya. Ini berlaku baik bagi muslim maupun orang kafir. Dalam kisah disebutkan ada seorang darwish. Darwish itu orang Badui, gak punya apa-apa, miskin, dalam keadaan bajunya compang-camping. Beliau sampai ke satu daerah, di mana daerah tersebut beliau orang ingin menikah, tapi dia punya syarat, wala yatazawwaj illa bi jamilah. Saya nggak mau nikah kecuali orangnya cantik, wanitanya cantik. Ini targetnya tinggi. Darwish Badui, tapi minta punya target tinggi sekali. Saya mau nikah dengan seorang wanita yang cantik. Maka tanya sama orang-orang di daerah tersebut, mana wanita yang cantik? Maka dikatakan nggak ada di sini kecuali anaknya raja, putrinya raja. Kalau kemudian kamu bisa dapatkan, mana raja di situ tempatnya? Datang nih, rajanya didatang. Kalau ini itu kekhatiban ibnadak. Saya kesini mau datang lamar putri kamu. Siapa yang berani semacam itu? Ya. Kalau kalian buah mama akan menampal, tahutu ibnadi. Nah, kamu punya apa? Katanya si raja. Kalau kamu melamar anak saya, ada mama isi. Ya, saya tak punya apa-apa. Kalau ada di anak benar terburuk mahal kali. Kamu tak tahu bahwa putrinya raja itu maharnya itu mahal. Ya. Kalau maduriduhna mahralah, kamu inginkan apa sebagai maharnya buat putri kamu, ya. Maka beliau mengatakan malik hadal qadar jawahir wa asyara ila qadar ma'adawis. Kamu penuhi wadah yang kamu bawa itu, ya. Dia bawa wadah, ada wadah di dalam dia buat makan, ya. Punya itu. Kamu penuhi yang ada di wadah kamu itu dengan intan mutiara. Kalau kamu sudah penuhi, ya, kamu kesini lamar putri saya. Putri saya kan putri raja, maka harusnya maharnya mahal, gak bisa dengan begitu saja. Maka orang itu pun tanya, ya ilah bakal lahu darwish atika bihi insyaallah. Saya akan datangkan, kata beliau, darwish ini saya akan datangkan intan mutiara tersebut sesuai dengan yang diminta oleh raja. Wa kharaja min indil malik wa sa'ala nas. Dia pun keluar dari rumahnya raja, istananya raja, tanya sama orang-orang, ya fi ayyi makan itu tujad al-jawahir. Di mana saya bisa dapatkan intan mutiara? Lalu fika al-bahr, adanya di dasar lautan. Ya. Kalau kamu mau, ya ambil masuk ke dalam sana. Bahkan raja ila sahil al-bahr bihimah qawiyah.
maka dia datang ke tepi pantai, nggak punya kapal, nggak punya alat untuk menyelam, apa yang dilakukan? Nguras lautan. Dia ingin dapat sesuatu yang ada di dalam dasar laut, maka yang dilakukan, yang saya punya apa? Yang saya punya cuma ada itu saja untuk supaya nguras lautan. Ya sudah dikuras lautnya, diambil sedikit airnya, kemudian dikeluarkan sedikit airnya dikeluarkan. Tujuannya dia mau bisa mendapatkan intan mutiara yang ada di dalam dasar lautan. Kira bak mandi kita itu ya, maka dikuras bisa ngambil yang bagian dalamnya. Tapi ini adalah orang yang punya hikmah. Orang punya hikmah itu sungguh-sungguh terus-terus tiap hari kerjaannya seperti itu, gak berubah. Anda bisa bayangkan kalau satu hari ngambil itu 1 bulan, setengah tahun, 1 tahun dia lakukan itu terus ngambil. Ya, khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat kesungguhan daripada hamba tersebut, maka Allah berikan kepada ketakutan, rasa takut yang dihinggapi oleh para ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan-ikan yang di lautan, di hatinya orang ambilin air terus, bakal habis kita ini airnya, nggak bisa hidup di dalam lautan. Maka seekor ikan mengatakan kepada yang lain, innama yadkhulu bil al-qadahi, dia itu hanya cari satu tempat wadah, isinya adalah intan mutiara. Kalau kalian ingin selamat supaya air lautnya nggak habis dihabisin sama laki-laki itu, ambilkan semua kalian daripada intan mutiara tersebut. Ikan-ikan semuanya ambil. Lalu setelah itu diberikan, dikeluarkan begitu saja, sehingga dia sudah dapatkan daripada intan mutiara tersebut dari ikan-ikan tersebut. Ini kisah tentunya kejadian yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu bisa terjadi? Bisa saja. Allah kalau memberikan karamah sesuatu kejadian yang luar biasa, itu bisa dari masa sahabat, dari masa sebelum umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam, rajulun mu'minun, ada seseorang yang kemudian punya ilmu daripada kitab Allah, bisa mendatangkan singgasana Balqis dalam waktu sekejap saja. Itu suatu hal yang bisa terjadi pada umat-umat terdahulu, maka suatu hal yang wajar bila terjadi pada umat kita, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini akhirnya ada kejadian luar biasa terjadi. Sebab apa? Sebab kesungguhan. Orang kalau sungguh-sungguh dapatkan sesuatu, maka kemudian pasti akan dapatkan itu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini hanya berkaitan dengan masalah urusan dunia. Kalau orang sungguh-sungguh dalam belajarnya, dia akan dapat. Sebagaimana Syekhul Islam Imam Abu Zakaria Al-Ansari, beliau itu baru belajar di masa tuanya, baru belajar. Dan karena sudah tua, maka dia pun susah belajar. Setiap mau hafal sesuatu tidak hafal-hafal. Maka ada teman-temannya yang kemudian satu majelis dengan beliau, ngejek beliau, ya, menghina. Kapan kamu dikatakan sebagai Syekhul Islam kalau begini caranya? Kapan kamu dikatakan Syekhul Islam? Dari kata-kata itu membuat dirinya himbang untuk terus belajar sungguh-sungguh, akhirnya sampai dikatakan sebagai Syekhul Islam. Ini suatu keadaan yang luar biasa. Dikatakan Syekhul Islam, ilmunya harus semua ilmu dia dapatkan, dan begitu diperoleh dengan sungguh-sungguh, akhirnya bisa dapat. Maka siapapun yang mau sungguh-sungguh, baik itu urusan dunia maupun urusan ukhrawi, akan dapat. Mau konsentrasi khusyuk dalam urusan sholatnya, ya bisa. Kalau mau sungguh-sungguh, mau kemudian ibadah mendekatkan diri kepada Allah, akan dapat kalau sungguh-sungguh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesungguhan sehingga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal